ujung. Selesai operasi, dikawal oleh malaikat Jibril di Mikail meluncur beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak pertemuan, tapi tidak usah kita sebut satu persatu karena waktulah yang membatasi kita. Sampai ke Masjidil Aqsa, beliau disambut oleh para malaikat. Beliau dinobatkan sebagai imam, kemudian dipersilakan untuk sujud kepada Allah. Sebelum beliau dimi'rajkan, wahai Muhammad, silakan terlebih dahulu kau minum. Diberikan 2 gelas minuman, satu berisi arak, satu berisi susu. Beliau tidak diberitahu yang mana yang harus diminum. Silakan wahai Muhammad. Rasul tanpa ragu-ragu mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Berkata malaikat Jibril, "Sadaqta ya Muhammad, kau benar wahai Muhammad." Kenapa Jibril? Laqad asabtal haqq, pilihanmu tepat. Untung kau pilih susu. Andai kau pilih arak wahai Muhammad, niscaya umatmu banyak yang tersesat. Coba lihat sekarang, berapa banyak kita dengar berita-berita kenakalan remaja yang terjebak dalam arus pergaulan bebas, narkoba dan sejenis. Kita bersyukur masih ada tunas-tunas bangsa, anak-anak kita yang ada di pondok pesantren kayak ini. Karena sering saya ingatnya, lebih baik kita orang tua berkorban untuk anak sekarang daripada jadi korban oleh anak. Coba lihat berapa banyak kasus yang terjadi. Bahkan ada orang tua yang harus meregang nyawa di tangan anaknya sendiri. Nauzubillah. Kenapa? Siapa yang salah? Anak atau kita orang tua? Masuklah mereka di pesantren, Pak, tidak rugi Pak. Sekarang madrasah aliyah kalau di Palembang sudah jadi rebutan Pak. Tesnya awal-awal MTS sudah jadi rebutan di Palembang. Sekarang sudah penuh mobil-mobil. Kalau dulu kan MTS mantu cepat pelarian. Daripada ada sekolah jadilah masuk MTS. Asal masuk pindah ke negeri. Dulu, sekarang tidak. Pondok pesantren, anak pejabat sudah ramai sekarang Pak. Silakan masuk di pondok pesantren. Saya kebetulan alhamdulillah dititipkan 5 putra putri semuanya di pondok. 2 sudah hafal Quran 30 juz, 1 sedang hafal. Termasuk anak beliau katakan tempat kita ini dengan anak ini, beliau sedang hafal Quran juga di Al-Amin Madura. Dia mau alhamdulillah, tidak rugi Pak. Modalnya bahasa Inggris, bahasa Arab memang sudah bahasa mereka. Tidak rugi, silakan. Lebih baik kita berkorban untuk anak daripada jadi korban oleh anak. Selesai, dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail meluncur beliau. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebagian besar dari sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan kami ke kamu. Beliau diperlihatkan surga dengan segala macam kenikmatannya dan neraka dengan segala macam azab dan siksanya. Beliau melihat sekelompok orang yang berada di taman surga. Mereka duduk di atas divan di bawah pohon yang rindang dengan buah yang teramat sangat ranum dan lezatnya. Mereka dipersilakan untuk memetik buah yang tidak pernah putus-putusnya. Habis buah dipetik kemudian tumbuh lagi dan begitulah seterusnya. Mereka dilayani oleh para bidadari yang suci dan bidadara yang suci. Para ulama berpendapat ibu-ibu para bidadara itu adalah suami-suami kita di dunia yang beriman. Jadi bidadara, tawariah dan canda gembira, inilah pemandangan yang ada. Di pelataran mereka rumah-rumah gedung yang terbuat dari yakut. Pendek kata, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan kenikmatan yang belum pernah terdetik dalam hati. Sampai baginda Rasul bertanya, ya Jibril, alangkah nikmat yang dia rasakan. Siapa itu Jibril? Inilah wahai Muhammad, contoh dari umatmu.
memetik buah yang tak pernah putus-putusnya, yaitu orang-orang yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya santun anak yatim, ya santun fakir miskin, ya sumbang pembangunan masjid, maka Allah akan ganti ibarat sebutir benih tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai berisi 100 ditambah lagi oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Aku, kata Allah, akan lipat gandakan. Jangan takut. Dan uang yang kita belanjakan ngomong itu, ngomong apa katanya? Untuk qalilatan bagasyatani, aku sedikit, tapi lantaran kamu sumbangkan aku di jalan Allah, maka aku menjadi banyak. Ngomong lagi dia apa? Kuntu fanyatan fa'aqwaitani, aku panah. Uang yang kamu miliki habis kamu belanjakan, tapi lantaran kamu sedekah aku di jalan Allah, maka aku menjadi kekal. Kalau sudah dibangun masjid, kekal, tidak bisa kita bilang. Tapi kalau masih kita punya, hari ini punya kita, besok belum tentu. Kemudian baginda Rasul diperlihatkan neraka dengan segala macam azab dan siksanya. Beliau melihat sekelompok orang yang diazab di neraka, dengan kepala mereka dipukul dengan besi-besi besar yang terbuat dari api neraka. Hancur berantakan kepalanya, keluar otaknya, lalu dibulatkan lagi, dihancurkan lagi, dibulatkan lagi, dan begitulah seterusnya. Mereka menjerit meraung kesakitan yang tiada arah, lalu dikatakan kepada mereka, rasakan asap yang membakar ini. Siapa Jibril? Alangkah sadis itu azab Jibril. Inilah wahai Muhammad, orang yang sombong, orang yang tidak mau sujud kepada Allah, orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah, orang-orang yang tidak mau mendirikan sholat. Nah inilah tema kita. Inti perjalanan adalah menerima perintah sholat, takwa kepada Allah, menyembah dan menyembah kepadanya. Wujudnya adalah sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang suka mengabaikan sholat, sebelum sempat ia bertobat kepada Allah, keburu mereka meninggal dunia. Inilah gambaran bayangan asapnya. Maka itu Rasul bersabda, masalus salati fiddin kama sali rabbil jasad. Sholat dalam agama laksana kepala dalam anggota badan. Kalian, sholat dalam agama laksana kepala dalam anggota badan. Artinya apa? Vital.